We will look at it as we go, but that's where we will focus this morning. Genesis 28, we'll start in verse 10. So Kejadian 28 ayat 10 mulainya. Nanti kita akan lihat sambil saya khotbah. Mari kita berdoa. Let's pray together. O Lord our God in heaven and on earth. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga dan di bumi. Speak to us now. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami sekarang. Open your word to us. Ya Tuhan, bukalah firman-Mu kepada kami. Open our eyes and our ears and our heart. Ya Tuhan, bukalah hati kami di dalam telinga kami dan pendengaran kami. We long to see you. Ya Tuhan, kami merindukan untuk melihat Engkau. We long to be near you. Ya Tuhan, kami rindu untuk di dekat Engkau. And for you to be near to us. Dan Engkau juga berada di dekat kami. Give us faith to believe. Tuhan, berikanlah kami iman untuk kami percaya. And help us to live and do what you have commanded us to do. Ya Tuhan, bantulah kami untuk kami bisa mengikuti perintah Tuhan yang Tuhan ingin kami lakukan di hidup kami. In your mighty name we pray. Di dalam Amen. nama-Mu yang berkuasa kami berdoa, amin. So this is a picture of the people of Mamit, which is a village in the Papuan interior. Jadi ini adalah orang-orang yang berada di Mamit, pedalaman Papua. My wife and I visited there along with some other friends in 2013. Jadi Pak Arif dan juga Miss Emmy pernah pergi ke sini di tahun 2013. Last week in our gospel community group in our KTB, we debated whether it would be a shame if the smartest person in all of Indonesia decided to teach at a Lentera Harapan. Jadi minggu lalu dalam KTB ada debat apakah memalukan jika orang terpandai di seluruh Indonesia ini memutuskan untuk mengajar di Lentera Harapan. So I asked the head of Dian and Lentera, where is the most remote Lentera school in all of Indonesia? Jadi saya bertanya pada kepala sekolah Dian Harapan dan Lentera, sekolah Lentera mana yang adanya di tempat paling pedalaman di Indonesia? And he said, SLH Daboto, which is just next to Mamit in the Papuan interior. Dan ia menjawab, itu SLH Daboto yang dekat sekali dengan Mamit di pedalaman Papua itu. But Daboto is so remote, it's hard to find pictures or photos. So that's why you're looking at Mamit instead. Tetapi Daboto itu sangat terpencil sampai susah untuk memperoleh fotonya, maka yang Anda sekarang lihat ini adalah Mamit. If you can see there, it's a remote place up in the mountains. That's why there's an airplane in this photo, because you can only fly in and out of that village. Maka jika kita lihat di layar, tempat itu jauh di pegunungan, itu sebabnya ada pesawat terbang dalam foto ini karena Anda hanya dapat terbang ke sana. The Caucasian couple in the photo are Wesley Dale and Esther Dale, his wife. Jadi orang kulit putih dalam foto ini adalah Wesley Dale dan istrinya Esther Dale. They're missionaries from Australia. Dan mereka adalah misionaris dari Australia. Wesley, the man, first came to Papua when he was little because his father was also a missionary in Papua. Jadi Wesley pertama kali ke Papua pada waktu ia masih kecil sebab ayahnya juga seorang misionaris. The locals murdered Wesley's dad. Namun penduduk setempat membunuh ayah Wesley. And yet he returned as an adult with his wife to serve the Lord in the same place where they murdered his father. Dan meski demikian sesudah ia dewasa, ia kembali ke sana bersama istrinya meskipun ia mengetahui bahwa orang-orang di sana membunuh ayahnya, yaitu ayah Wesley. When we visited Mamit in 2013, there were only houses, an old rundown building used as a school, and a church which was also a community center. Jadi ketika kami mengunjungi Mamit di tahun 2013 hanya ada rumah-rumah, sebuah bangunan tua yang dipakai sebagai sekolah dan sebuah gereja yang juga menjadi komunitas GRH di sana. There was no Lentera yet. Now there's a Lentera. Belum ada sekolah Lentera Harapan dan sekarang sudah ada. There are no stores or restaurants. Dan tidak ada restoran, tidak ada toko. They asked us to bring PVC parts, those pipes from Jakarta for their water pipes. Bahkan mereka meminta Pak Arif untuk membawakan pipa PVC dari Jakarta untuk saluran
air mereka. That's how remote this place is. Dan sebegitu pedalamanlah daerah ini. Let me ask you, would it be a shame if a smart, faithful person spent their life serving at a Lentera Harapan in a nowhere place like Mamit or Daboto? Jadi biarlah saya bertanya, akan memalukankah jika ada orang pandai, beriman, mengabdikan kehidupannya di Lentera Harapan di tempat yang tak ternama seperti Mamit atau Daboto? We read these words in Genesis 28 starting in verse 10. Dan kita akan membaca kata-kata berikut di Kejadian 28 dimulai dari ayatnya yang ke-10. Jacob left Beersheba and went toward Haran. Jadi Yakub pergi dari Beersheba menuju Haran. Remember, Esau wanted to kill Jacob, so their parents sent him away from their home and he's going to their uncle's house. Dan ingat, Esau ingin membunuh Yakub, maka orang tuanya menyuruh dia pergi dari rumah mereka ke kediaman pamannya. And he came to a certain place and stayed there that night because the sun had set. Dan dia sampai di suatu tempat dan diam di sana malam itu sebab matahari telah terbenam. This is a real photo taken in 1894 of the exact place, well maybe not exact, but of the area where Jacob once stopped to rest. Jadi inilah foto benar-benar yang diambil pada tahun 1894 di mana tempat ini Yakub berhenti untuk beristirahat pada malam itu. This is not AI. All the images I'm showing you, they're not AI, okay? Jadi ini bukanlah AI, semua gambar-gambar yang saya tunjukkan kepada Anda bukanlah AI. We know this is the place because there are historical records going back thousands of years about where that place is. Dan kita tahu pasti bahwa inilah tempatnya sebab ada catatan sejarah dari ribuan tahun lamanya mengenai lokasi tempat itu. And this is agreed on by experts and scientists, people who do not have a Christian agenda. Dan ini disetujui oleh para ahli, ilmuwan yang tidak punya kepentingan mendukung kekristenan. So later in the Bible, we learn the place is called Bethel. Jadi nanti di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa tempat itu disebut Bethel. But notice how it's first described. Jacob came to a certain place. Tetapi perhatikan bagaimana tempat itu dinyatakan pertama kalinya. Yakub datang ke suatu tempat. It's a place with no name. Ini adalah tempat yang tak bernama. It's a place in the middle of nowhere. Dan tempat terpencil yang tidak dikenal oleh orang. Do you know what Sentul was like when SPH first opened? Jadi tahukah Anda seperti apa Sentul waktu SPH pertama kali dibuka? There was no Ion, Tidak ada Ion, no IKEA. tidak ada IKEA, There was just one grocery store, lots of grass and dirt. dan hanya ada satu toko belanja dan banyak sekali rumput dan tanah kotor. Imagine living in the dorms at that time with no smartphones and no internet. Dan bayangkan tinggal di asrama pada saat itu tanpa HP ataupun internet. Sentul was probably just a stopping place between Jakarta and Puncak or something like that. Dan Sentul hanyalah sebuah tempat berhenti mereka yang pergi dan pulang antara Jakarta ke Puncak. Where people stop for a few hours, maybe to eat, to rest, to fill up their gas tank, kind of like Jacob here. Dan di mana orang berhenti beberapa jam untuk makan, istirahat, mengisi bensin, mirip seperti yang Yakub alami di sini. Jacob probably did not expect anything amazing to happen in this place. Dan kemungkinannya Yakub tidak berharap akan mengalami kejadian yang ajaib di tempat ini. Maybe you feel that way about where you are. Dan mungkin Anda merasa seperti itu juga di tempat terpencil di tempat sekarang ini. Maybe you're just stopping in Sentul or Bogor for a few years and you don't expect God to do anything amazing while you're here. Dan mungkin Anda hanya berhenti sementara di Sentul atau Bogor dan tidak berharap Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa di tempat-tempat ini. Look at what happened to Jacob. Dan lihatlah apa yang terjadi pada Yakub. Read your text. Dan bacalah Alkitab Anda. And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of this ladder, which is really like a staircase more than a ladder, so a staircase in a building, something like that.
and the top of this staircase reach to heaven. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Then Jacob wakes up and says in verses 16 and 17, so jump down to verse 16. Lalu Yakub bangun dan berkata di ayat 16 dan 17, dan kita lihat di ayat 16. Surely the Lord is in this place, and I did not know it. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, Bethel. That's what Bethel literally means, house of God. And this is the gate of heaven. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. This is God pulling back the curtain, Dan disinilah Allah menyibakkan tirai. showing Jacob and showing us what is really going on in the heavenly places. Dan inilah yang diperlihatkan kepada Yakub dan kita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di realitas surgawi. What many never see, whether in a dream or awake. Dan apa yang banyak orang tidak pernah lihat entah di dalam mimpi atau ketika mereka terjaga. The reality that's behind the nowhere, no-name places where we live. Yaitu realitas di balik tempat terpencil, tak dikenal, tempat-tempat tak ternama yang jadi tempat tinggal kita. God is here Dan Allah ada di sini with his army of angels. dengan pasukan malaikat-malaikatnya. He is everywhere. Now I'm not talking about CCBS. Dan ia ada di mana-mana, dan di sini saya tidak sedang berbicara tentang CCBS. I'm talking about this location where we are gathered right now. Tetapi lokasi di mana kita saat ini, pagi ini, sekarang di mana kita berkumpul. This place where sometimes some of you fall asleep. Dan di mana kadang-kadang di sini Anda tertidur. God is here Dan with Allah his ada di sini army of angels. bersama dengan pasukan malaikatnya. So we should all be saying all the time, how awesome is this place? Dan seharusnya kita sering-sering berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. This is none other than the house of God. Ini tidak lain dari rumah Allah. Would you be more excited if you went to church in a more well-known place? Apakah Anda akan lebih bersemangat jika Anda tinggal dan pergi ke gereja di tempat yang ternama? What if CCBS was Christ Chapel Bali Sanur? Dan bagaimana jika CCBS adalah Christ Chapel Bali Sanur? Go surfing at sunrise, Dan berselancar di pagi hari, breakfast on the beach, dan sarapan di pantai, for worship around 10:30. sebelum ibadah sekitar 10.30. I'm going to volunteer. A lot of you are going to volunteer to plant that church, right? Dan saya yakin banyak dari Anda sekalian akan jadi volunteer di gereja itu. Would you feel closer to God? Apakah Anda akan merasa lebih dekat pada Allah? Or maybe Christ Chapel Seoul. Atau mungkin Christ Chapel Seoul. Take the youth group up Bukhansan Mountain. I'm sure I'm pronouncing that wrong. Ya, aktivitas pemudanya hiking ke Gunung Bukhansan. Ya, saya yakin saya salah mengucapkan That's the namanya. mountain just outside of Seoul. It's beautiful. Tapi itu gunung yang persis di luar kota Seoul dan itu sangat indah. Would you sing with more passion and more joy? Dan apakah Anda akan menyanyi dengan lebih bersemangat dan bersuka cita? Would you feel more blessed? Dan apakah Anda akan merasa lebih diberkati? You may know that God is everywhere, but sometimes, maybe especially like right now, it's really hard to see the beauty, isn't it? Dan Anda mungkin tahu bahwa Allah hadir di mana-mana, tetapi kadang sulit sekali melihat keindahan dirinya, bukan? Sometimes it's really hard to believe that God is going to do something amazing where you are now. Dan terkadang sukar sekali mempercayai Allah akan melakukan sesuatu yang ajaib di tempat Anda berada saat ini. Can God work here? Absolutely. Dan dapatkah Allah bekerja di sini? Ya tentu saja, pasti. Will it be amazing? Tetapi akan ajaibkah? Well, sure, if it has to be amazing, if God is doing it. Ya, pasti harus demikian jika Allah yang melakukan itu. But do we genuinely expect amazing things to happen? Tetapi sungguhkah kita benar-benar mengharapkan perkara ajaib akan terjadi?
The truth is that God is in this place. Yang benar adalah Allah berada di tempat ini, di tempat But itu. isn't it also true that we often know it not? Tetapi bukanlah juga benar bahwa kita tahu mengetahuinya paling tidak. At least we don't think about it nearly enough. Ya paling tidak kita tidak cukup memikirkan kenyataan tersebut. Why do you think you're not more happy where you are? Jadi mengapa menurut Anda itu tidak lebih bahagia di tempat Anda saat ini? Why do you think you don't feel closer to God? Why do you think you feel you're not more blessed by Him? Dan mengapa menurut Anda tidak merasa lebih dekat atau lebih terberkati oleh Dia? Why do you think you don't expect more amazing things to happen? Mengapa menurut Anda tidak mengharapkan Dia berbuat hal yang lebih mengherankan? When life happens like right now, why does that shake you too much? Ketika terjadi hal-hal seperti yang sedang terjadi sekarang, mengapa Anda tergoyah terlalu mudah dan terlalu banyak? It's not just because you're not in a better location. Dan itu bukan hanya karena Anda tidak berada di tempat yang lebih baik. It's mainly because either you don't yet know that God is in this place truly, or you're no longer amazed by it. Utamanya adalah entah karena Anda belum sungguh tahu bahwa Allah benar-benar ada di tempat ini atau Anda tidak lagi heran tentangnya. You're looking down at the dust when you should be looking into His Word. Dan Anda menatap ke debu di bawah padahal harusnya Anda menatap ke dalam firman-Nya. God may be doing with us what He did with Jacob here. Dan mungkin Allah sedang berbuat hal yang sama dalam hidup kita seperti yang telah Tuhan buat dengan Yakub. To grow your faith not just by making you recognize where you are, but who is here always where you are also. Dan untuk menumbuhkan iman Anda dengan membuat Anda sadar bukan saja tentang di mana Anda ada, tetapi siapa yang bersama Anda di mana Anda ada. When you lay your head down tonight, go to Jadi sleep, waktu Anda sedang membaringkan kepala Anda malam ini saat Anda ingin tidur, and really every night, dan setiap malam sesungguhnya, remind yourself what God shows Jacob in that place. dan ingatlah diri Anda tentang apa yang Allah perlihatkan kepada Yakub di tempat itu. Remind yourself also of what God says here. Dan ingatkan juga diri Anda tentang apa yang Allah ucapkan di sini. Look at verse 13. Dan mari kita lihat di ayatnya yang ke-13. And behold, the Lord stood above it and said, Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your offspring. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. And your offspring shall be like the dust of the earth. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. What do you see in this picture? Dan apa yang Anda lihat di gambar ini? Do you not see a whole lot of dust? Dan tidakkah Anda lihat hanya debu belaka? So when God says, your offspring shall be like the dust of the earth, He's saying, look around. Look at all that. Jadi waktu Allah berkata keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, Ia berkata lihat sekelilingmu, lihat semua debu ini. Look at all this dust. One day the earth will be filled with your descendants as far as the eye can see. Dan lihat ke semua debu ini, suatu hari kelak bumi akan dipenuhi dengan keturunanmu sejauh mata memandang. Can God make living, breathing human beings out of dust? Dan dapatkah Allah membuat makhluk hidup manusia yang bernapas dari debu tanah? He not only can, He has. Ia tidak saja dapat, tapi Ia telah melakukannya. He created Adam out of dust, and therefore, in a sense, we are all made of dust. Dan Ia mencipta Adam dari debu tanah, dan karenanya itu berarti kita semua dibuat dari debu tanah. Can God fulfill His plans, His promises, no matter how it looks? Dan dapatkah Allah menggenapi janjinya seberapa mustahil pun yang terlihat? Again, He can and He has done it, including with Jacob himself.
Dan lagi-lagi ia dapat dan ia telah melakukan itu termasuk dengan diri Yakub sendiri. and also with Isaac his father. Dan juga dengan Ishak ayahnya. So God is not just promising Jacob children. Tetapi Allah bukan saja menjanjikan anak-anak kepada Yakub. I'm sure you know he is repeating the same promises to Jacob that he gave to Abraham and to Isaac. Jadi saya yakin Anda tahu bahwa ia sedang mengulang kembali kepada Yakub janji-janji yang sama yang ia janjikan kepada Abraham. Why? Why is God repeating himself? Kenapa? Kenapa Allah mengulang-ulang ini kembali? God is reminding Jacob of what he should know. Dan Allah sedang mengingatkan Yakub hal yang seharusnya Yakub tahu. We need to live not just by faith, but by memory. Dan kita tidak hanya harus hidup dengan iman, kita perlu hidup dengan ingatan. The Bible is just as much a book about memories as it is about promises. Dan Alkitab adalah buku tentang banyak ingatan atau memori sebanyak juga mengenai janji-janji. The Bible looks as much backward as it looks forward. Dan Alkitab melihat balik ke belakang sebanyak juga melihat ke depan. The way we live by faith is faith grounded not just in God's promises, but also faith grounded in what God has done in the past. Sebab cara kita hidup dengan iman adalah iman yang didasari bukan saja dalam janji-janji Allah, tetapi juga dalam hal apa yang telah Allah lakukan di masa lalu. In Deuteronomy 26, Moses says this, Dan dalam Ulangan 26, Musa berkata demikian. "When you come into the land that the Lord your God is giving you for an inheritance and have taken possession of it and live in it, Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, you shall make a response before the Lord your God." dan kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. And here's the response they're supposed to make. Dan inilah responnya yang harus mereka lakukan. A wandering Aramean, that's Jacob, a wandering Aramean was my father, and he went down into Egypt and sojourned there. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, itu Yakub. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dan tinggal di sana sebagai orang asing. Few in number, and there he became a nation, great, mighty, and populous. Dengan sedikit orang saja tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. The point is, it happened. Dan poinnya adalah itu terjadi. God fulfilled his promises. Dan Allah menggenapi janjinya. Jacob was a wanderer, Dan Yakub adalah pengembara, few in number, sedikit jumlahnya. but he became mighty and populous. Dan ia menjadi suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. God commands us to remember everything he has done. Dan Allah juga memerintahkan kita agar dengan aktif mengingat-ingat apa yang telah ia buat. Both in our lives, but also in history. Dan tidak saja di dalam kehidupan perseorangan kita, tetapi di sepanjang sejarah. Because God is doing something much bigger here. Karena sesungguhnya Allah mengerjakan kepentingan yang jauh lebih besar di sini. Because his promises are not just promises to this one family. Karena janjinya itu bukanlah hanya janji untuk satu keluarga ini. God keeps repeating his promises because that is his master plan for every Christian, for every family throughout the earth. Karena janji-janji itu adalah rancangan mahakarya Allah untuk setiap orang Kristen sepanjang sejarah. Those promises are what God is going to do to save the world. Dan janji-janji itu adalah untuk menyelamatkan dunia ini. And this image of descendants like the dust, Dan gambaran tentang keturunan bagaikan debu tanah, it's not just about how many people will be saved. dan ini bukanlah hanya memperlihatkan seberapa banyak manusia yang akan Allah selamatkan. It's also how impossible salvation is. Dan ini juga menunjukkan seberapa mustahilnya keselamatan sesungguhnya. Who was Jacob? Jadi siapakah Yakub itu? Jacob was a scoundrel, Jadi Yakub itu bajingan, a liar,
seorang pendusta, a manipulator, seorang manipulator, a cheater. dan seorang penipu. Jacob and we are as dead in our sins as the dust on the ground. Yakub dan kita sesungguhnya sudah mati di dalam dosa-dosa kita bagaikan debu di tanah. The dust shows us our true condition and therefore what God must do. Dan debu itu memperlihatkan kepada kita kondisi nyata kita dan karenanya apa yang Allah harus lakukan. There's a famous line, Jesus came not to make bad people good, Jadi ada satu kalimat yang terkenal, Yesus mati bukan hanya untuk membuat orang jahat menjadi baik, Jesus died to make dead people live. tetapi Yesus mati untuk membuat orang yang mati menjadi hidup. We need to remind ourselves of that every day. Dan kita harus mengingatkan diri kita tentang hal ini setiap hari. Remind yourselves of the story of your salvation in Christ. Dan ingatlah mengenai kisah keselamatan Anda di dalam Kristus. In the Bible, we have that story of salvation in far greater detail and far more clearly than Abraham, Isaac, and Jacob ever did. Dan di dalam Alkitab kita dapatkan kisah itu secara lebih terperinci dan jelas ketimbang Abraham, Ishak atau Yakub. Do you ever think about how blessed you are to have the Bible? Dan apakah Anda sering memikirkan betapa besar berkat yang Anda miliki ketika Anda memiliki Alkitab? The Bible is Alkitab. God's master plan. Memperlihatkan rencana mahakarya Allah. It's God's plan accomplished in your life. Dan itu adalah rencana mahakarya Allah yang telah Ia wujudkan di dalam kehidupan Anda. Even though it's not finished, Dan meskipun belum selesai, God's master plan for your life, for the world. dan itu adalah rencana mahakarya Allah untuk hidup Anda dan untuk dunia ini. Listen to what Peter says about the Bible. Dan dengarkan apa yang 1 Petrus katakan tentang Alkitab. Concerning the salvation, the prophets of the Old Testament who prophesied about the grace that was to be yours, Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. it was revealed to them that they were serving not themselves but you. Dan itu menunjukkan bahwa mereka mencari bukan tentang keselamatan yang diselidiki itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri in the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven. Jadi mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana, yaitu tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Here's what Peter says about the Bible. Dan inilah yang Petrus katakan tentang Alkitab. It contains things into which angels long to look. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Do you sometimes wish you could see angels? Dan apakah Anda sewaktu-waktu ingin melihat malaikat? Angels wish they could see what you have in the Bible. Dan para malaikat justru berharap dapat melihat apa yang Anda miliki di dalam Alkitab. I'm convicted by this as well. Dan saya pun merasa ditegur dalam hal ini juga. In the last few weeks, I've thought a lot about maybe upgrading the projector here. Dan di beberapa minggu yang lalu saya berpikir mau meningkatkan proyektor di sini. You could see the picture so much more nicely. Sehingga Anda bisa melihat grafik-grafik yang lebih menarik. We could display all sorts of beautiful things on the wall. Dan kita bisa melihat hal-hal yang indah di tembok ini. But when I really thought about it, why did I feel that way? Tapi ketika saya berpikir tentang itu, kenapa ya saya merasa butuh melakukan itu? Because the trend is that God's word in plain black and white is just not good enough anymore. Karena trennya ialah firman Allah dalam cetak hitam dan putih sederhana sudah tidak cukup lagi. I needed to remind myself that the Bible talks about things angels want to see.
Jadi saya perlu mengingatkan diri saya bahwa Alkitab membicarakan hal-hal yang para malaikat rindu untuk melihatnya. The next time you're counting your blessings, Jadi jika kelak Anda akan menghitung-hitung berkat Anda, think about what you have in the Bible. dan pikirkanlah tentang apa yang Anda miliki di dalam Alkitab Anda. Count the dust on the ground. Dan hitunglah debu-debu di tanah. Remind yourself that everyone is made of dust just like you are. Dan berlatihlah untuk melihat bahwa semua orang terbuat dari debu sama seperti Anda. And remind yourselves what God has done with that dust in Jesus. Dan ingatkan diri Anda apa yang Alkitab katakan tentang apa yang telah Allah buat dengan debu tanah tersebut di dalam Yesus. So how do we see Jesus here in Genesis 28? Jadi bagaimana kita melihat Yesus di Kejadian 28 ini? Remember I said earlier that the ladder is really a staircase? Jadi ingat yang saya katakan bahwa tangga itu sesungguhnya adalah tangga permanen. It's actually something more like a pyramid. Jadi sesuatu yang mirip seperti piramid. These types of structures, they've been around since the very beginning of time. The name is actually a ziggurat. Dan ini telah ada sejak awal mula zaman dan nama sebenarnya adalah zigurat. This is a real picture, again not AI, of the great ziggurat of Ur, which is in Iraq. Jadi ini adalah foto nyata dari zigurat yang besar di Ur, Irak, dan ini bukan foto AI. So this is Bethel there, the place where Jacob stopped to sleep. Dan ini adalah Betel di mana tempat Yakub itu beristirahat So if untuk you can tidur. see there by Google Maps, it takes about 15 hours if you drive from Bethel to this place. Jadi ketika kita lihat di Google Maps itu membutuhkan waktu 15 jam untuk perjalanan ke situ. Notice that the top is cut off there. Dan kita lihat bahwa di bagian atasnya itu udah hancur. So here's a rendering of what experts think this ziggurat used to look like. Dan ini gambaran kira-kira bagaimana aslinya menurut para ahli tentang zigurat itu. Remember we've seen this type of structure before in the Bible. Dan ingatkah bahwa kita pernah melihat jenis seperti bangunan ini di dalam Alkitab? Remember where? Ingatkah Anda di mana itu? Yeah, it's more helpful if you say the Tower of Babel. But yeah, the Tower of Babel, we've seen that before. Ya, yaitu di Menara Babel ya. Kita pernah melihat itu sebelumnya. People trying to make their way up to God. Dan orang berupaya membuat tangga mereka sendiri naik kepada Allah. God just laughs. Dan Allah hanya tertawa. If you read Genesis 11, God had to come down to see the Tower of Babel. That's how tiny it is for God. Dan ketika kita membaca di Kejadian 11, Allah harus turun merunduk untuk melihatnya. Jadi kita tahu bahwa betapa kecilnya hal itu untuk Allah. When God shows up, shows himself to Jacob, the ladder, the staircase was set up on the earth and the top reached to heaven. Tetapi waktu Allah menyingkapkan kepada Yakub, tangga permanen itu ialah di bumi. Ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. It actually bridges earth and heaven and earth. Dan sesungguhnya tangga Allah itu menjembatani surga dan bumi dan surga. And remember it said earlier, behold, the angels of God were ascending and descending on this staircase. Dan ingatlah bahwa yang kita baca dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. When Jesus finally came to earth, he said this. Dan waktu Yesus akhirnya tiba di bumi, dia mengucapkan kata-kata ini. Truly, truly, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man, which is himself. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, yang artinya ia sendirilah, Yesus itu tangga itu. It's not in the middle of the desert, in the middle of nowhere, in the Middle East that God meets us. It is in Jesus. Tempat di mana Allah menemukan kita bukanlah di sebuah tempat terpencil di Timur Tengah, tetapi di dalam Yesus. Through him we have the fullness of God's grace.
Dan di dalam dia ya datang kepenuhan anugerah. The only way to the Father is salvation in Christ. Dan satu-satunya jalan ke Allah Bapa adalah keselamatan di dalam Kristus. When someone says, I wish I could be closer to God, Jadi apabila ada orang berkata saya berharap saya bisa lebih dekat Allah, when I'm up in the mountains, when I'm out in nature, I feel so much closer to God. jika saya naik ke gunung tinggi atau pergi ke pemandangan alam yang indah, saya merasa jauh lebih dekat kepada Allah. There's no such thing as closer to God than being in Christ. Sebenarnya tidak ada yang lebih dekat Allah ketimbang ada di dalam Kristus. Do you have the fullness of God's grace in Christ? Apakah Anda memiliki anugerah yang besar di dalam Kristus itu? Do you have God's grace that is building you up as a spiritual house in Christ? Apakah Anda memiliki anugerah yang besar itu di mana Anda sedang dibangun sebagai rumah spiritual di dalam Kristus? What might it look like when you have that grace? Jadi seperti apa kenyataannya bila Anda memiliki anugerah di dalam Kristus itu? These are 3 women. Jadi ini adalah 3 perempuan, 3 wanita They grew up in Europe, yang dibesarkan di Eropa, beautiful places, full of life, a temperate climate. di tempat yang indah yang kehidupannya penuh dan dengan iklim yang nyaman. All 3, unmarried, decided to go to China to become missionaries. Dan ketiga wanita ini belum menikah, memutuskan untuk pergi ke Tiongkok untuk menjadi misionaris. First, they were posted in Shaanxi, Dan pertama mereka ditempatkan di Shaanxi, but after a few years, they decided to serve in more remote and unevangelized areas of China. tetapi selewat beberapa tahun mereka memutuskan untuk menginjil di wilayah pedalaman Tiongkok yang belum diinjili. So they traveled the length of the Gobi Desert multiple times over 16 years that they served there. Dan maka mereka pergi menyusuri gurun Gobi di Tiongkok berulang kali sepanjang 16 tahun mereka melayani di sana. Thousands of kilometers on camels and donkeys. Dan totalnya ribuan kilometer dengan unta dan keledai. They slept on the ground in places with names maybe even Mr. Ricardo and Mr. Daniel don't know. Dan mereka tidur di atas tanah di tempat-tempat yang mungkin namanya tidak diketahui bahkan oleh Mr. Ricardo dan juga Mr. Daniel. Does anyone here know their names? Apakah daripada kalian ada yang tahu ketiga nama perempuan ini? They're not famous like other missionaries to China, like Hudson Taylor or Eric Liddell in Chariots of Fire. Dan mereka ini tidak seterkenal seperti para misionaris yang ke Tiongkok seperti Hudson Taylor atau Eric Liddell dari buku dan film Chariots of Fire. All over the world, there are lots of people choosing to go to no-name places. Dan di seluruh dunia ini ada banyak orang memilih untuk pergi ke tempat terpencil yang tak ternama. People who care nothing about their own names. Dan orang yang tidak peduli apakah nama mereka dikenal. This could be you, wherever God puts you. Dan ini bisa jadi Anda. Anda juga bisa menjadi seperti mereka dimanapun Allah menempatkan Anda. Including staying right here in a place where we might be headed for a very tough next few years. Termasuk menetap di tempat ini di mana tahun-tahun yang akan datang mungkin akan sangat sulit. How do you find blessing in a desert or really anywhere? Dan bagaimana cara mendapatkan berkat di padang gurun ataupun di mana pun? By working for shalom. Dengan bekerja untuk shalom. Not cheap peace that ignores injustice and inequity, Dan bukan damai yang murahan yang mengabaikan ketidakadilan sosial ataupun ekonomi, but real shalom. tetapi shalom yang sejati. Remember what Jesus said. Dan ingatlah seperti yang Yesus katakan, Blessed are the peacemakers, the shalom makers. berbahagialah, diberkatilah para pembawa damai dan shalom. Not because they will be famous, Dan tidak karena nama mereka akan jadi terkenal, but because they will be called sons of God.
karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Would you take a few moments now to reflect on this word? Marilah kita ambil beberapa saat untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja Anda dengar. Lord, we look out into the world, in our lives. Ya Tuhan, lihatlah dunia ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kita sering melihat ke dunia dan ke dalam hidup kami, and what we see is dust. Dan yang kami lihat hanyalah debu tanah. Lord, help us to live with faith, and also by memory. Dan bantulah kami ya Tuhan untuk kami hidup di dalam iman dan juga ingatan. You are a God who makes dust, who turns dust into your children. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang membuat sesuatu dari debu dan menjadi anak-anak-Mu. Lord, when we look at other people, it's so easy to see the bad things they do. Ya Tuhan, ketika kami melihat orang-orang lain, sungguh sangatlah mudah bagi kami untuk melihat keburukan yang mereka lakukan. Lord, teach us they are made in your image just as we are. Ya Tuhan, bantu kami untuk kami juga bisa melihat mereka sebagai gambar dan rupa Allah seperti kami juga. So that wherever we live, wherever you put us, Dan sehingga dimanapun kami tinggal, dimanapun Engkau meletakkan kami, you can use us to bless all the families of the earth with your shalom. sehingga kami bisa digunakan ya Tuhan melalui shalom yang Engkau berikan dimanapun kami berada. Untuk menjadi berkat bagi semua keluarga di dunia. In your mighty name we pray. Di dalam Amen. nama-Mu yang berkuasa kami berdoa, amin. Would you please stand?